Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ini adalah pertemuan pertama dari serial yang terdiri dari 60 episode insyaallah menjelang bulan Ramadan 1444 Hijriah, berjudul Ghoribu Qisoril Mufassal. Ini Ghorib artinya kosakata-kosakata asing. Ini orang yang sudah belajar bahasa Arab atau bahkan orang Arab asli ya, yang sejak kecil dan sehari-hari bicara dengan bahasa Arab, tetap saja di dalam Al-Qur'anul Karim ada kosakata-kosakata tertentu yang belum tentu langsung difahami, melainkan harus buka kamus dulu atau buka tafsir sejenisnya. Nah, ini dalam ulumul Quran ada cabang ilmunya sendiri namanya gharib atau gharibul Quran. Dan Al-Quran banyak, waktu kita tidak banyak, maka kita mulai dan fokus lebih dulu pada apa yang disebut dengan Qisorul Mufassal. Al-Mufassal itu sendiri artinya surat-surat yang dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas, demikian menurut pendapat terkuat. Mulai dari Qaf. Mufassal ini banyak penggalan-penggalan ayatnya pendek-pendek. Dan dia ada 3 kelompok. Kelompok pertama Qaf sampai Al-Mursalat, ini namanya Tiwal Mufassal. Kelompok kedua An-Naba sampai Al-Lail Awsatul Mufassal, dan Ad-Duha sampai An-Nas Qisorul Mufassal. Berarti kita fokus pada kosakata asing di surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Dan insya Allah durasi setiap pertemuan maksimal 3 menit, kecuali pertemuan pertama ini karena saya harus menjelaskan dulu pengantarnya. Kitab yang akan kita jadikan rujukan utamanya ada 5, yaitu Maqayisul Lughah, kemudian Al-Mu'jamul Istiqaqi, Al-Mufradat, Al-Misbahul Munir, dan kitab An-Nihayah fi Gharibi Al-Hadithi wal Athar. Baik. Untuk kosakata pertama kita adalah adalah kata ad-duha. Ad-duha ini alif lam ya. Ad-duha kalau dihilangkan alif lamnya jadi duhan ya. Seperti al-qura jadi quron begitu. Nah, kata duhan sendiri sebetulnya aslinya jamak. Tunggalnya adalah dohwatun. Dohwatun artinya siang ketika mulai nampak ya. Dohwatun jamaknya duhan, seperti qaryatun desa, jamaknya quron. Kemudian akhirnya kata Imam Al-Fayyumi dalam Al-Misbahul Munir, digunakanlah kata duhan yang tadinya jamak ini menjadi mufrad juga. Dan kita kenal waktu duha adalah waktu di mana matahari mulai meninggi setelah terbit. Terbit kemudian belum masuk duha, meninggi setinggi tombak, baru masuk duha sampai sebelum matahari tepat di tengah, sebelum istiwa. Ini kira-kira sejak terbit syuruk, hati-hati ya. Matahari terbit syuruk itu baru terbit, belum waktu duha. Nunggu matahari naik dulu setinggi tombak, kata para ulama Syafi'iyah, yaitu sekitar 4 derajat dalam ilmu falak. 4 derajat berarti 1 derajat 4 menit, berarti 4 kali 4 16 menit. Ya, perkiraan 16 menit. Ada yang memperkirakan 15, 20, tapi kalau mau presisi sebetulnya lebih dekat ke 16. Dan sebelum istiwa ini 1 derajat sebelum zawal masuknya zuhur. Berarti kalau sebelum istiwa kita anggaplah sebelum istiwanya 1 derajat, berarti 2 derajat sebelum waktu zuhur, sebelum zawal. 1 derajat 4 menit berarti 8 menit sebelum waktu zuhur itu berakhir waktu duha. Dan kata duha sendiri di Al-Quran dengan makna seperti ini banyak, tapi ada variasi lain, yaitu kata-kata tadha, wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha, surat Toha ayat 119. Arti tadha ini kata kerja, dohiya yadha kata kerjanya, artinya menampakkan diri ke matahari. Ini kamu gak akan kepanasan di surga, kata Allah. Karena memang mulai duha itu mulai matahari memanas ya. Kita juga punya kata udhiyah, yaitu kurban, hewan kurban yang disembelih. Ya karena disembelihnya baru dimulai sunnahnya setelah waktu duha tersebut. Ini selesai tentunya baru selesai sholat duha, Idul Adha. Idul Adha sendiri disebut adha. Adha jamak dari adhatun. Adhatun sinonim udhiyah tadi. Ini adha artinya hewan-hewan yang disembelih. Ya karena hari Idul Adha, hari raya yang banyak di situ hewan-hewan yang disembelih. Dan makna istiqaqi dari duha, kata Imam Ibnu Faris dalam Maqayisul Lughah, yaitu buruzu syai', nampaknya sesuatu. Karena memang matahari dan
hal-hal di sekitar kita semakin nampak ketika matahari meninggi. Wallahu a'lam bishawab.